Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Engkau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak Kau kabulkan. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita baca kitab Bulughul Maram, kitab yang menerangkan hadis karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita ditakdir mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dengan bertawasul biniati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad SAW jami'a abai ukhani minal anbiya wal mursalin jami'a ali kullin wa sahaba wa qaraba wa tabi'in wa tabi'in dan misalin. Semua nama sahabat, semua nama ulama yang disebutkan di dalam kitab ini, khususun pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhum salatu wassalam ajmain. Jami'i walidaina, nama kedua orang tua kita sebutkan. Jami abaina wa ummatina wa masyaina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi la magharibi al ahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum ma'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Bulughul Maram yang kita baca adalah Babut Tarhib an Masawil Akhlak, bab yang menerangkan tentang intimidasi, ancaman agar kita tidak mempunyai akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Hadis yang saya baca hadis yang ke-16 riwayat dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ke-17 riwayat dari sahabat Qutbah bin Malik. Wa anhu lan den riwayataken saking Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an qala ngendika sinten Abu Hurairah qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, ojo saling dengki sira kabeh, wala tanajasu lan ojo saling bujuk sira kabeh, ojo saling cempe sira kabeh to bujuk sira kabeh, wala tabaghadu lan ojo saling bendu sira kabeh, wala tadabaru lan ojo saling pungkur-pungkuran sira kabeh, wala yabi lan ojo adol ba'dukum sapa salah sijine sira sapa sebagiane sira kabeh ala bai'i ba'din ing ngatasi adolane sebagian kang weneh. Wa kunu lan ana sira kabeh ibadallahi iku pira-pira kawulane Allah. Wa kunu lan ana sira kabeh ibadallahi he pira-pira kawulane Allah ikhwanan iku seduluran, iku padha seduluran.
Al muslimu utai wong Islam siji, akhul muslimi iku dulure wong Islam kang weneh. La yadzlimu orang kena ndolimi sapa al muslimu hu ing al muslimi, wala yakhdhululan ora kena ngina sapa al muslimu hu ing al muslimi, wala yahkirulan ora kena ngremehaken sapa al muslimu hu ing al muslimi. At-taqwa utawi wedi marang Allah, ha ilinga sira huna ing dalem kene. Wa yusiru awe isyara sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sodrihi maring dodone Nabi Muhammad salah samarot lawan telu pira-pira ambalan. Bihasa bimri'in minasyar ayah kira akhawul muslima kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu akhrajahu Muslim. Bihasa bimri'in iku kelawan nyukupi ing awa-awaan minasyari saking keelekan ayah kira utawi yento ngina sapa imri'in akhau ing kancane imri'in al muslima kang Islam. Kulul muslimi utawi saben-saben wong Islam siji alal muslimi ngatasi wong Islam kang weneh haramun iku haram damuhu apa getene muslimi wa malu lan artone muslimi wa irduhu lan kewirangane muslimi jatmikone muslimi. Akhrajahu ngriwayataken hu ing hadis sinten Imam Muslim. Wa an Qutbah bin Malik dan riwayataken saking Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Qutbah bin Malik kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh Allahumma do Allah janib ngedoaken panjenengan ni dumateng kula mungkaratil akhlaqi ing pira-pira kemungkarane pira-pira akhlak budi pekerti wal a'mali lan pira-pira kemungkarane pira-pira amal wal ahwa'i lan kemungkarani penyakit hawa nafsu wad dawa'i lan kemungkarani pira-pira penyakit fisik penyakit jasmani wal ahwa'i penyakit rohani wal adwa'i penyakit jasmani. Akhrajahu Turmudi ngriwayataken hu ing hadis sinten Imam Turmudi wa sahalan nyoheaken hu ing hadis Al Hakim sampai Imam Hakim walabtu utawi lafati hadis lawiku kadwe Imam Hakim. Dari riwayat semua Imam Muslim, Imam Hakim dan Imam Turmudi dalam sahih beliau semua. Hati hadis itu diistilahkan hadis yang bisa jadikan pedoman itu kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang 6. Di antaranya adalah kitab hadisnya Imam Muslim, Imam Turmudi, Imam Hakim, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasai. Ini ketepatan hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bercerita Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Abu Hurairah di sahabat yang terkenal dengan sebutan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat yang tinggalnya di emperan masjid, tidak punya tempat tinggal, tidurnya di masjid, makannya di masjid, tempat istirahatnya di masjid, ngaji ilmunya di masjid, ibadahnya di masjid. Jadi rumahnya ya rumahnya Allah itu. Kan masjid kan rumahnya Allah. Kalau ada masjid milik panitia atau takmir masjid itu bukan rumahnya Allah, berarti wakafnya setengah-setengah milik takmir masjid. Buktinya masjid-masjid di sekitar kita itu banyak yang ditutup di selain waktu sholat dengan alasan karena takut kotak amalnya hilang. Berarti milik pribadi panitia masjid atau takmir masjid, bukan miliknya Allah. Wakafnya tidak murni. Kalau betul-betul milik Allah ya 24 jam siapapun sholat bisa. Kalau sekarang kan dibalik, kayak masjid itu rumahnya sendiri, kayak punyanya panitia bukan punyanya Allah. Padahal masjid itu wakaf untuk Allah. Masjid mana saja? Masjid itu ada dua, ada masjid jame', ada masjid ghairu jame'. Masjid yang ditempati sholat Jumat itu namanya masjid jame'. Masjid yang tidak ditempati sholat Jumat namanya masjid ghairu jame'.
Kita boleh bangun masjid di mana saja, dan tidak semua masjid ditempati sholat Jumat, tidak apa-apa meskipun tidak ditempati sholat Jumat. Bangun masjid di rumah sendiri itu tidak apa-apa, namanya masjid ghairu jami', karena kan ada hadisnya, man bana masjidan banallah lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, kelak akan dibangunkan gedung atau kamarnya di surga. Mudah-mudahan kita ditakdir bisa bangun masjid semua, meskipun hanya di dalam rumah kita sendiri. Tapi syaratnya bangun masjid itu harus dari sesuatu yang adamul intikal, tidak bisa dipindah. Jadi kalau sajadah tidak bisa dijadikan masjid karena bisa dipindah. Caranya supaya paten permanen ya harus tasmir, dipaku. Baru ketika sajadah dipaku diniati bangun masjid, jadi masjid, hukumnya kayak masjid. Iktikaf di situ ya tidak apa-apa. Junub di situ, orang haid di situ ya haram karena hukum masjid. Nah, tapi setidaknya kita iktikaf tidak usah jauh-jauh, nggak usah keluar rumah, di dalam rumah aja bisa iktikaf. Itu enaknya masjid ghairu jami' kayak gitu. La tahasadu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat ikut perang, beliau tidak ikut perang, ngumpuli Kanjeng Nabi, kumpul sama Nabi. Jadi dia banyak menerima ilmu dari Nabi. Ngobrol kayak gini, dia ingat-ingat, disampaikan kepada para sahabat yang lagi perang. Datang perang, tadi kemarin Nabi pernah ngendika kayak gini. Itu la tahasadu. Janganlah kalian saling iri hati, saling dengki. Ojo duweni watak ngiwo, ngiri. Kelakuan ngiri itu jelek. Kelakuan tangan kiri, kaki kiri itu jelek. Tugasnya kiri itu yang jorok-jorok, yang jelek-jelek. Buang ingus, cebok, cewok, istinja. Yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Tugasnya yang kanan itu yang baik-baik. Janganlah mempunyai watak ngiwo, katanya orang dulu. Watak yang ngiri, watak yang dengki, iri hati. Iri itu apa? Tidak suka kalau orang lain bahagia, itu namanya iri. Melihat temannya punya uang, dia tidak suka. Melihat temannya beli motor, dia tidak suka. Beli mobil apalagi. Melihat temannya bahagia, dia tidak suka. Malah dia lebih suka bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu namanya orang iri. Menari di atas bangkainya orang lain. Itu peribahasanya kayak gitu. Kayak nyanyi Roma Irama. Wala tanajasu. Jangan saling menipu, jangan saling membujuk, jangan sampai saling melakukan tipu muslihat, tipu daya. Wala tabaghadu, dan jangan saling musuhan, jangan saling marah-marahan, jangan saling emosian, jangan saling berantem. Wala tadabaru, jangan saling pungkuran, jangan saling berpaling, tidak menyapa. Waktunya lebaran, waktunya akur, rukun. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan sampai menjual apa yang dijual oleh orang lain. Ketika orang lain jual es, kamu tidak boleh jual es di sampingnya. Akhirnya nanti saling iri-irian ketika pembeli konsumen ya, belinya kepada si A, akhirnya iri, hasut. Nabi ngajari akhlak kayak gitu. Jangan sampai menjual sesuatu di pinggir jualan orang lain. Kalau jualannya beda gimana? Ya beda kayak gitu tidak apa-apa. Yang satunya jual semangka, yang satunya jual anggur, kan itu. Tidak apa-apa bersebelahan. Sama-sama jual semangkanya. Itu kalau tidak kuat pasti iri. Ketika yang satunya tidak laku, yang satunya laris. Berbagai macam cara dihalalkan. Akhirnya pembeli dihadang. Dihadang sebelum nyampe ke toko sebelah. Mas, beli ke saya aja, enak murah. Akhirnya sakit hati yang satunya. Itu akhlak yang baik diajarkan Nabi, itu jangan menjual sesuatu yang dijual oleh orang lain. Karena rawan dari permusuhan. Kalau tidak bisa dimusuhi secara fisik, akhirnya secara sihir. Dibikin kayak nutup warungnya. Hanya
ketika buka warung itu masuk warung ucapkan salam terlebih dahulu kepada yang ada di toko itu, lalu baca surat Al-Ikhlas 1 kali biar rizkinya lancar, sama-sama lancarnya, biar bukan hanya warung kamu saja yang lancar. Tujuan baca Al-Ikhlas ketika buka warung itu biar lancar semuanya, rizkinya tetangga-tetangga yang sama-sama jualannya, biar tidak saling iri. Jadi didoakan laris semua, bukan toko saja, saya saja yang laris. Setelah baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi, baca Al-Falaq An-Nas itu. Al-Falaq An-Nas baru ayat kursi, biar dikurung, karena pasar itu rawan dari setan. Makanya setiap masuk pasar sunat doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena pasar itu tempatnya setan. Jadi orang yang masuk pasar itu rawan kesetanan, rawan ditemani setan. Buktinya orang datang dari pasar suruh dekat ke bayi, pasti bayinya nangis, karena ada yang ngikut pastinya. Karena bayi itu kan kelihatan, oh ini yang datang indul tapi kok bertanduk, akhirnya nangis. Atau meskipun tidak datang dari pasar, habis maksiat, datang ke rumah tidak wudhu dulu langsung megang bayi, bayinya nangis. Paling orang tuanya atau pihak mbahnya ngira bayinya minta susu, padahal bayi melihat orang itu kayak bertanduk, kayak kelihatan monyet. Karena orangnya habis berbuat dosa. Makanya karakter bayi itu subhanallah ya, Allah itu kadang nurunkan wataknya yang gendong kepada yang gendong bayi. Makanya orang gendong bayi itu ya sholawat, baca sholawat gitu, baca zikir. Karena bayi ketika nangis pasti disenangi setan. Di antara 5 orang yang kemarin saya jelaskan, ada 5 orang yang disenangi setan. Yang pertama asyaddu farohan, orang yang sangat bahagia. Kalau sudah kadung bahagia, tertawa terbahak-bahak sampai ngakak-ngakak. Asyaddu huznan, orang yang sangat susah, sangat sedih, sangat galau. Dari saking galaunya sampai ngelamun akhirnya kesurupan. Yang ketiga orang yang disenangi setan itu yaitu al-arusah, pengantin perempuan, karena siap diintip malam pertamanya oleh setan-setan. Makanya sunat dzikir sebelum melakukan, dan meskipun telanjang sunat ditutupi 1 selimut, kedua mempelai. Itu ajarannya Nabi, akhlak dari Nabi, bukan telanjang bukil. Ya memang telanjang bukil, tapi sunatnya 2 mempelai itu tidak ada helai pakaian yang dipakai, tapi kemudian ditutup 1 selimut, biar akhlaknya anak nanti baik. Gara-gara orang tuanya hubungan juga caranya baik, hati setan-setan tidak bisa ngintip karena auratnya tetap tertutupi. Lepas pakaian pun ada doanya kan. Orang melepas pakaian itu ada doanya, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Ketika pakai pakaian ada doanya, alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dosanya pakai pakaian yang sudah lalu dan yang akan datang terampuni. Sampai gitu syariat mengatur kita sampai gitu. Yang keempat yang disenangi setan itu an-nifas, wanita yang mengeluarkan darah nifas sehabis melahirkan anak. Karena darah nifas itu ibaratkan jamu, ya madunya sering dijilat-jilati oleh setan darahnya. Makanya tidak jarang orang habis melahirkan itu nifasnya lama atau perutnya sakit, tiba-tiba sakit. Makanya orang yang nifas itu banyak zikir kepada Allah, banyak baca sholawat kepada Nabi, minta dijagain Allah. Karena nifas dan haid kan tidak bisa baca Quran, biasanya baca sholawat, biasanya baca zikiran, minta perlindungan kepada Allah, minta menjaga, baca istighfar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang disenangi setan as-sobi indal buka, anak kecil ketika nangis ya. Kalau sudah nangis itu segera didiamkan dan jangan dibiarkan nangis, digudang, dielem, sekiranya cepat diem, dicarikan selimuran biar segera diem. Karena semakin dia nangis semakin setan-setan mendekat,
tambah mencubiti, tambah membuat dia nangis, seneng. Akhirnya jadinya anak itu sawanan atau kesambet ya, gara-gara gitu. Itu masalah ini saya baca kitab Fawaidul Mukhtarah, ada hadis yang menerangkan itu. Lanjut, wa kunu ibadallah ikhwanan, sudah diajari menjauhi sifat-sifat yang tercela, sifat hasud, sifat nipu, pembohong, sifat marah-marahan. Marah itu ya senengannya setan, tambah diadu domba, tambah ditabui sama setan, tambah diterbangi. Yang emosi, yang diucapkan mulut, yang dilakukan tangan dan kaki, tidak sadar, nempeling orang, yang satunya nyantap juga, yang satunya caci maki, yang satunya saling duding ya, tanpa dia sadari, padahal dia diadu domba oleh setan. Jangan mempunyai sifat iri, jangan mempunyai sifat pembohong, menipu antar sesama, jangan saling marahan, saling emosi, yang terus saling berpaling, tidak menyapa. Man hajaro musliman fauqa salasati ayyam laisa minna, orang yang tidak menyapa kepada sesama orang Islamnya melebihi 3 hari itu bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Hukumnya haram kalau sampai tidak nyapa lebih dari 3 hari. Wah, mumpung setelah ini lebaran ya, teman-teman kamu dulu yang konflik internal ataupun eksternal itu ya segera kita dekati. Awalnya lewat HP, SMS, Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Nanti semisal tidak dijawab, semisal tetap tidak dimaafkan, ya salah dia. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyapa dan meminta maaf, atau datangi ke rumahnya. Memang awalnya kaku, lama-lama kalau sudah bertemu 1 kali, 2 kali, 3 kali, loyal lagi, enak, lentur lagi hubungan, tidak rentan. Awalnya kaku, nyapa dulu itu berat, malah pahalanya lebih besar yang nyapa dulu itu. Susah, sesama Islamnya tidak boleh dada baru, saling berpungkuran, saling berpaling, saling tidak menyapa. Kalau sampai tidak menyapanya lebih dari 3 hari ya haram. Jadilah kalian semua hamba-hambanya Allah ikhwanan, yang saling bersaudara, bersahabat. Jangan sampai ada yang tidak menyapa. Ketika kita bersalah ya minta maaf. Ketika kita disalahi sama orang ya kita maafkan kesalahannya sebelum dia minta maaf. Ketika kita berbuat baik, maka kita belajar untuk melupakan kebaikan kita sendiri. Ketika orang lain pernah berbuat baik kepada kita, maka kita berusaha mengingat-ingatnya seumur hidup kita. Kita berusaha balas budi. Itu kelakuannya semua wali kekasih Allah kayak gitu. Ketika dia bersalah ya minta maaf. Ketika kita yang disalahi ya memaafkan sebelum dimintai maaf. Ketika kita berbuat baik, berusaha belajar untuk melupakan kebaikan sendiri. Ketika orang lain berbuat baik, kita belajar untuk selalu mengingat-ingatnya agar kita bisa balas budi. Itu baru ngetop jadi kekasih Allah kalau mengamalkan 4 hal ini. Nah, boleh dendam. La yadhlimu, karena orang Islam kepada orang Islam yang lain itu saling bersaudara. La yadhlimu, jangan mendolimi kepada sesama, jangan menganiaya orang Islam. Walayah dulu, jangan menghina orang Islam. Walayah kiru, jangan meremehkan orang Islam. At-taqwa hauna, takwa itu tempatnya ada di sini katanya Nabi. Wa yushiru ila sadri salah samarot. Nabi ketika bilang at-taqwa hauna, takwa itu ada di sini, itu Nabi menunjuk mengisyaratkan dadanya. Takwa itu ada di sini. Itu sampai 3 kali. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah yang mempunyai hati yang mulia, mempunyai sifat-sifat hati yang terpuji, bukan sifat-sifat hati yang tercela, kayak iri. Penyakitnya hati kan, iri. Iri itu bukan di mulut tapi di hati. Orang marah itu ya di hati. Dari hati dulu baru dilampiaskan pakai mulut, pakai tangan, pakai kaki. Orang marah itu dari sini dulu, hati. Orang musuhan itu dari hati, orang dendam itu dari hati.
awalnya kan itu sifat-sifat tercela. Setiap kita emosi sunat wudu. Bihasa bimri'in minasyar, cukup kejelekan bagi seseorang adalah ayah kiro akhaul muslim, ketika dia melecehkan, menghina dan meremehkan saudara sesama Islamnya. Merasa dia alim akhirnya meremehkan yang bodoh, merasa dia kaya akhirnya meremehkan yang miskin, merasa dia hebat perkasa ya, meremehkan yang lemah. Itu cukup jelek seseorang ketika dia meremehkan sesama orang Islamnya. Kullul muslim alal muslim haramun, setiap orang Islam kepada orang Islam yang lain itu haram. Ada 3 keharaman. 1, damuhu, darahnya haram dibunuh, haram membunuh sesama Islamnya, kecuali dalam hukum syariat kayak dikisos, itu kan anjuran syariat. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia tanpa ada jiwa yang dia bunuh, tanpa ada kerusakan yang dia lakukan, maka seolah-olah dia membunuh keseluruhan manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan jiwa manusia, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Kayak gitu. Kita punya rencana mau membunuh orang lain, akhirnya tidak jadi, kita urungkan niatan jelek kita, jahat kita, itu pahalanya besar, sama kayak menghidupkan seluruh manusia. Karena berarti kalau kita mengurungkan niat membunuh orang Islam, berarti kita menghidupkan dan semakin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna mimman kassara tabi'i wa firqatih. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang memperbanyak umat Muhammad, memperbanyak golongannya, orang-orang yang mengikuti syariatnya dan menghidupi sunnah-sunnahnya. Keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, tetangga kita dijadikan orang-orang yang selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, yang menjadi faktor penyebab banyaknya umat Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Amin. Orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 3 keharaman. 1, darahnya haram dinodai. Yang kedua, wamaluhu, harta bendanya haram digosap, haram dicuri, haram dicopet, haram dirampok harta bendanya. Ada 3 keharaman orang Islam kepada orang Islam yang lain. 1, darahnya wajib dilindungi, tidak boleh disakiti apalagi dibunuh. Yang kedua, harta bendanya haram dicuri, haram dicopet, haram dirampok, haram digosap. Apa bedanya? Kalau mencuri, melakukan sesuatu tidak ada orangnya, mengambil sesuatu tidak ada orangnya, itu namanya mencuri. Kalau nyopet, ngambil sesuatu ada orangnya, sembunyi-sembunyi tapi ngambilnya. Kalau ngerampok, ngambil sesuatu ada orangnya dan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Itu bedanya. Makanya dalam bahasa Arab ya beda. Ketika membahasakan nyopet ya ihtiras, ketika bahasanya nyuri sarikoh, ketika bahasanya ngerampok nahbun. Itu beda memang. Apa bedanya nyuri, nyopet sama ngerampok? Ya situ, seperti tadi itu. Kalau orang nyuri tidak ada orangnya, di halayak sepi, kemudian dia ngambil sesuatu kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan orangnya. Kalau nyopet itu ada orangnya dan melakukannya sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orangnya. Kalau ngerampok ada orangnya tapi dilakukan secara ngerampas, secara terang-terangan. Itu bedanya. Sama-sama haramnya. Kalau gosap ada orang maupun tidak, minjem tapi tidak ngambil, minjem tapi tanpa seizin orangnya, itu namanya gosap, tetap haram. Itu sandalnya teman di gosap, dipakai tanpa seizin orangnya. Kecuali gini, nah gini, kita tahu ini sandalnya Mas Inul, orangnya lagi tidak ada, dipakai dulu. Nanti setelah ketemu Inul bilang, Nul tadi saya pakai sandalnya, tidak jadi gosap, karena kita tahu ini punyanya Inul. Tidak haram hukumnya.
karena kita punya rencana mau izin nanti. Kecuali diumumkan, siapa saja yang make punya saya, tidak apa-apa. Kapan saja dan di mana saja. Sandalku milikmu, sandalmu milikku. Semisal, ya gelis hilang nama masjid. Akhirnya sholat lebaran Idul Adha yang nyari sandal yang bagus. Nggak sandal elek aja kok mulia rapi. Yang ketiga, keharaman orang Islam kepada orang Islam yang lain. Saya bilang ada 3 tadi. Orang Islam kepada orang Islam yang lain haram darahnya, yang kedua hartanya, yang ketiga irduhu, jatmiku. Ngerti jatmiku? Bawirang. Bahasa Jawa tulen halusnya gitu. Tapi kalau sekarang harga dirinya, kehormatannya. Haram kita mempermalukannya. Haram kita menodai kehormatannya. Meskipun apa yang kita lakukan benar, kalau nasihatnya tidak menjaga irdu harga diri, itu haram. Kayak kita negur orang lain di halayak umum. Ada orang melakukan kemaksiatan, lalu kita negurnya terang-terangan kepada satu pihak, satu orang. Kita permalukan dia, hatinya malu karena ditegur di halayak rame. Meskipun apa yang kita katakan ini benar, tapi karena kita sini-sini mempermalukan orang lain, jadinya haram. Ini banyak yang tidak difahami oleh orang-orang kita. Alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar itu ada tempatnya. Kita rubah pakai tangan kita, mulut kita, ya semuanya kita pindah. Ada kemungkaran, bukan salah satunya. Ketika mungkar ini semuanya pada waktu itu yang kita nasihati, yang kita tegur, sama-sama melakukan kemaksiatan. Kalau yang maksiat cuma 3 orang, jumlahnya ada 10. Ketika kita memarahi yang 3, apakah yang 3 tidak malu kepada yang 7 tadi? Berarti apa yang kita ucapkan bukan hak, tapi kebatilan. Kulil haqqo walau kana murron. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Ketika yang kita katakan ini malah mengandung provokasi, mengandung memalukan harga diri, menginjak-injak harga diri orang lain, itu bukan hak tapi batil. Berarti katakanlah kebatilan meskipun pahit. Jadi itu banyak yang salah kaprah dengan kata-kata kulil haqqo walau kana murron. Tidak bisa dikatakan hak ketika cara kita mempermalukan. Ketika cara kita memprovokasi, menjelek-jelekkan, atau mengandung ghibah, gunjingan, bukan hak, tapi batil itu, kebatilan. Katakanlah kebatilan meskipun pahit. Banyak hak, tapi banyak aslinya batil, tapi oleh setan dibisik-bisiki hak. Banyak aslinya itu caranya salah, tapi sama setan dibenarkan. Oh benar cara kamu ini, benar, sampaikan wis. Padahal apa yang dia sampaikan ternyata batil tapi bergedok hak ya. Batil nampaknya hak, aslinya salah tapi nampaknya benar. Kita dibujuk, ditipu daya oleh setan. Kita merasa benar sendiri. Harga diri. Kayak ada khotib khutbah Jumat ya, atau khutbah hari raya. Ada ayat yang dibaca salah, terus kita katakan, Pak Khotib, Pak Imam, baca ayatnya salah di hadapan orang banyak itu. Yang benar itu kayak gini, antum salah bacanya di hadapan orang banyak. Meskipun yang dikatakan ini hak, tapi sifatnya mempermalukan khotib itu ya tetap batil. Berarti kita tidak bisa melindungi irdu, harga diri sesama orang Islamnya. Jadi ingat ini, keharaman orang Islam kepada orang Islam yang lain ini adalah darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Ini tidak boleh diinjak-injak. Harga diri itu banyak yang tidak dipahami. Wa an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Mari doa,
Rasulullah pernah berdoa gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma jannibna munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan kami semua dari akhlak yang mungkar, dari amal-amal yang mungkar, wal ahwa, dari penyakit rohani yang mungkar, wal adwa, dan dari penyakit jasmani yang mungkar. Birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma sholli Muhammad wa ala sallam, alhamdulillahirabbil alamin, amin. Itu doa. Akhlak budi pekerti. Sifat-sifat akhlak yang mungkar itu sifat-sifat yang tercela yang dimiliki hati. Karena khuluk ini tempatnya ada di hati, akhlak itu tempatnya ada di hati. Kalau yang nampak kelihatan mata namanya adab, bukan akhlak. Ngerti? Etika, sopan santun. Apa yang diucapkan mulut, tutur katanya sopan, lemah lembut, itu namanya etika. Kita kalau lewat di depan orang, permisi, amit sewu, itu namanya etika. Bahasa Arabnya adab. Kalau hati kita mempunyai sifat terpuji, itu namanya khuluk, akhlak, budi pekerti. Akhlak itu ada yang jelek, ada yang baik. Akhlak yang baik, hati kita tawadu, hati kita sabar, hati kita gampang syukur, gampang terima kasih kepada Allah, hati kita rendah diri, tidak sombong, hati kita husnudon, selalu berbaik sangka kepada orang lain, hati kita ikhlas tanpa pamrih, hati kita tidak riak, tidak pamer, tidak caper. Itu berarti hati kita mempunyai akhlak yang baik. Mungkarotil akhlak yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam doanya ini, akhlak yang mungkar, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang buruk. Contohnya di sini kalbukhli, hati kita itu pelit, medit, cereket, siliti ireng. Pelit, karena orang pelit itu pantatnya kan hitam. Pelit, lawan katanya pelit apa? Sakho, dermawan. Dermawan itu sifat terpuji. Kalau pelit berarti sifat tercela. Dan hati kita kiber, sombong. Sifat yang jelek itu sombong. Sifat terpujinya apa? Lawan katanya sombong, tawadu. Jadi akhlaknya hati kita ada yang mahmuda, ada yang mazmuma, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kita minta dijauhkan dari mempunyai hati yang mempunyai sifat tercela. Wal a'mal, yang dimaksud amal yang mungkarat adalah ma la yajuzu syar'an, sesuatu yang tidak dibolehkan secara syarak, wala yaliku adatan, tidak pantas dilakukan secara adat umum. Kayak perjudian di halayak umum, ada orang mabuk-mabukan dilihat orang banyak, itu namanya amal yang mungkar. Ada orang pacaran di halayak umum, cium-ciuman di pinggir jalan, banyak orang lewat, itu namanya mungkaratil amal, amal yang mungkar. Dan ada yang ahwa, penyakit hawa nafsu, penyakitnya rohani yang mungkar, yang disukai hawa nafsu. Matastahin nafsu min ghairi nadhirin ila maqsidin yuhmad alaihi syar'an, sesuatu yang disenangi hawa nafsu tanpa memandang maksud tujuannya yang terpuji secara syariat. Ini namanya hawa nafsu. Kesenangan hawa nafsu itu apa? Tidur. Kesenangan hawa nafsu itu apa? Main game ya, nak ngaji, males, itu nafsu, ngantuk. Nanti sebelum ngaji sehat, tapi ketika waktunya ngaji tiba-tiba ngereges. Itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau diterobos nyampe di sini tiba-tiba sehat. Biasanya gitu. Kalau diperangi. Mungkarotil ahwa, dan kita minta perlindungan dari mungkarotil adwa, penyakit roh, penyakit jasmani yang berbahaya. Jadi jiwa raga kita, jasmani dan rohani kita itu kadang terkena penyakit. Contoh orang yang jasmaninya sehat, berarti kalau makan apa saja masuk lidahnya terasa nikmat. Itu berarti jasmaninya tidak penyakitan. Contoh orang yang rohaninya sehat,
Berarti ketika ibadah, ketika ngaji, ketika melakukan kebaikan semangat, kenceng, antusias. Berarti rohaninya sehat. Ada jasmani yang sehat, ada rohani yang sehat. Ada jasmani yang sakit, ada rohani yang sakit. Yang perlu kita minta dijauhkan oleh Allah, jasmani dan rohani yang sakit. Jasmani yang sakit, makan apa saja, minum apa saja, selezat apa saja, tidak akan berasa lezat di lidah. Itu kalau orang yang jasmaninya sakit. Demikian pula orang yang rohaninya sakit, melakukan ibadah model apa saja, hatinya tidak akan merasakan lezat, nikmat. Lidahnya orang sakit, minum apa saja tidak terasa manis, semuanya rasanya sama. Hatinya orang yang sakit, karena terpenuhi dengan kotoran dosa, itu tidak akan merasakan lezatnya baca Quran, lezatnya baca sholawat, lezatnya ibadah, lezatnya cari ilmu, tidak akan berasa. Jadi kalau ketemu kemungkaran gimana? Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adzaful iman. Orang yang nemu kemungkaran, di jalan ada kemungkaran, di kampung kita ada kemungkaran, maka kita rubah pakai tangan kita. Orangnya kita tarik, kita ajak pergi. Jangan melakukan kemungkaran di sini. Inti maksiat sendiri aja di rumahnya. Jangan ngajak orang lain. Kalau maksiat sudah terang-terangan itu namanya mungkar. Dikerjakan berani di hadapan orang lain itu namanya mungkar. Ada orang pacaran belak-belakan, minum khamar belak-belakan, judi belak-belakan, namanya mungkar. Kita robah pakai tangan kita, orangnya kita tarik, kita ajak pergi. Bukan orangnya ditempeleng, bukan. Memukul wajah itu haram. Wajah ini merupakan anggota tubuh termulia, oleh karena itu suruh pakai sujud. Tidak boleh kita tembeling, kita kotori dengan tangan kita. Wajah, maksud merubah dengan tangan itu orangnya ditarik, suruh pindah. Kalau tidak bisa pakai tangan, pakai mulut, kita nasihati. Mas, jangan. Tapi caranya ya jangan mempermalukan, dibisik-bisik ya. Mas, kalau bisa jangan main judi di sini, tidak enak dilihat orang. Bisik-bisik gitu telinganya, pakai mulut. Semisal orangnya tetap tidak mau, biarin. Yang penting kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar, pakai mulut. Pokok caranya jangan mempermalukan. Kalau sudah pakai tangan, pakai mulut tidak bisa, fabi qalbi, pakai hati, ingkar bil qalbi. Hati kita tidak terima. Hati kita tidak terima kalau Allah dimaksiati secara terang-terangan. Saya tidak terima. Saya sendiri memang ahli maksiat, tapi kalau saya maksiat sembunyi-sembunyi, nah kayak itu terang-terangan. Saya tidak terima kalau Allah dimaksiati belak-belakan. Karena mudorotnya maksiat terang-terangan itu akan ditiru oleh orang lain, satu. Terus orang yang melihat dia akan menganggap dia hina. Takutnya orang yang melihat dia hatinya sombong, merasa lebih soleh, lebih baik daripada dia. Sombong itu meskipun orang baik kelihatan jelek gara-gara sombong. Penyakitnya hati yang bahaya itu sombong. Yang berhak sombong cuma Allah. Tuh mudaratnya di situ, negatifnya. Jadi kalau tidak bisa pakai tangan, pakai mulut, tidak bisa pakai mulut ya pakai hati. Hati kita harus tidak terima. Kalau memang kita tidak sanggup, ngelewat di pinggir jalan ada orang maksiat terang-terangan, hati kita tidak terima. Ya Allah, saya tidak terima kalau engkau dimaksiati terang-terangan. Doakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ketika ada orang maksiat terang-terangan, kita doa, ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia, bahagiakanlah mereka di akhirat. Suatu saat orang itu akan tobat, akan menemukan jalan tobatnya, entah melalui siapa. Setiap ketemu orang yang ahli maksiat, kita doanya seperti itu. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia, tolong bahagiakan kelak dia di akhirat. Kayak gitu. Kalau tidak bisa tiga-tiganya, wadzalika adzaful iman, baru dikatakan orang yang paling lemah imannya. Paling tidak kita bisa ingkar bil qalbi.
Jadi kalau tidak bisa pakai tangan, tidak bisa pakai mulut, lidah, tidak bisa pakai hati, baru adhaful iman. Imannya dikatakan iman yang paling terlemah ya. Iman tempatnya di mana? Tempatnya kan di hati. Orang tidak berani melakukan 3 hal itu berarti imannya ya selemah apa sih? Lemah. Minimal pakai hati. Jangan sampai tidak bisa sama sekali. Kemudian ilmu yang kita bahas jadi ilmu manfaat barokah fitnatun al-akhirah. Ala diniyat wa ala kulliyatin sholih wa ala kulli man wasala bi sholih bi janabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul hitami wa dina ma qad sa'alna min adayakal jisami. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul hitami wa dina ma qad sa'alna min adayakal jisami. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul hitami wa dina ma qad sa'alna min adayakal jisami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.